lagi bersama Mas Wondo di tempat usahanya kopi Jahe, Mai. Jahe Mai. Jadi apa ceritanya Mas Wondo nanti kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wondo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Mas Wondo punya produk kopi fresh Mui Lombok. Nah, boleh diceritakan sedikit Mas, bagaimana mulainya ada kopi ini Mas? Terima kasih sebelumnya pada Pak Anta. Jadi ini kopi ini saya buat nih sebenarnya nih termasuk kopi kesukaan saya, kopi jahe ini. Kebetulan sudah 4 bulan ini saya nyari sulit cari. Akhirnya saya sama istri coba-coba meracik, memproduksi kopi ini dengan pertama-tama tuh membuat sekilo kopi saya produksi, terus saya suruh ngetes tetangga, teman. Ternyata respon mereka bagus, ya komposisi bagus. Dan selanjutnya saya berani menjual ini. Setelah saya produksi, akhirnya saya berani menjual. Pertama-tama nih jualannya ini ke teman-teman gitu. Karena di dunia online ini market kita untuk kopi ini biasanya teman dulu. Ya, teman tuh jadi konsumen kita lah. Ya. Mas Wondo, ini kopinya ada berapa kemasan? Kemasannya berapa gram gitu Mas Wondo? Ya, yang ini kemasannya ini berat nih 90 gram. Ya, ada yang 300 gram juga. Tergantung pesanan gitu ya. Ada yang kepingin setengah kilo bisa kita layani juga. Nah, sementara yang kita jual ke konsumen biasanya 90 gram dengan harga 15.000. Kalau ada yang mungkin minta kemasan lebih besar, ya kita siapkan juga. Ada juga yang sudah kopi ini sudah masuk di salah satu resto di, bisa kita sebutkan namanya? Boleh. Boleh, di resto di Penyawangan. Kemarin sudah minta 1 kilo, udah kita masukkan beberapa hari yang lalu, hari Sabtu itu. Nah, kita kirim ke sana. Mas Wondo tadi sudah ceritakan masalah kemasan ya dan harganya yang 90 gram 15.000. Ya. Kemudian ada juga yang lain. Nah, jadi ini saya kepingin tahu waktu pertama kali Mas Wondo usaha ini berapa kilo dan berapa modalnya Mas? Ya. Ini modalnya ini kecil sekali, sangat kecil, betul-betul kecil. Jadi saya bermodalkan membeli 1 kilo kopi bijian sama 1,5 kilo jahe. Nah, kira berapa waktu itu? Ya kira 100.000 mungkin. 100.000-an modalnya. Jadi nyoba-nyoba ya Mas ya? Iya. Alhamdulillah sampai sekarang saya produksi terus satu hari itu 2 kilo. Ya, bisa berputar uang lumayan lah. Iya. Kemudian pasarannya sudah kemana aja Mas? Ya, ke Jakarta sudah 4 orang, Makassar 2 orang, Surabaya 2 orang, Solo sudah, di Bali 2 orang, lumayan sudah menyebar lah. Iya. Ya. Kalau di Indonesia berarti ya sudah menjamak ke merambah ke daerah-daerah kota besar lah ya. Ya. Jadi itu yang intinya. Ya. Terus ini kan kopi dibeli mentah Mas Wondo. Nah, kemudian kita yang menggoreng, kemudian kita yang menggiling, sampai jadi dicampur sama jahe. Nah, sampai jadilah kemasannya ini. Kopinya di mana Mas Wondo dapat dan apa kriteria kopinya Mas? Pertama-tama yang 1 kilo saya produksi sebagai contoh sembarang kopi. Saya tidak ambil karena saya buta tentang kopi, jadi saya sembarang kopi.
Setelah beberapa hari jalan, baru ketemu ada masukan-masukan mana kopi pilihan yang terbaik. Ternyata katanya orang-orang di Lombok ini orang-orang itu katanya istilahnya kopi let, kopi zaman sudah lama, sudah tersimpan ya sekitar 3 tahun, yang bagus mutunya itulah. Dan beda harga dengan kopi yang biasa itu tidak terlalu jauh juga. Jadi untuk kualitas kopi saya pakai kopi yang ada di Lombok yang istilahnya yang sudah lama lah, kopi let namanya gitu. Dan di produksinya ini saya kerjasama untuk masalah gorengan ya, sama orang-orang kampung, berdayakan masyarakat, dan juga ke tempat healer penggilingan. Jadi saya memberi seleri kepada tukang goreng tuh per kilo 15.000 untuk biaya produksinya, untuk goreng dan plus jahenya itu per kilo. Jadi saya kalau produksi 2 kilo ya saya kasih mereka 30.000 untuk penggorengannya. Oke Mas Wondo, saya mau tanya ini, Mas Wondo ini kan pemusik juga ini. Nah, terus apa idenya kok mau terjun ke dunia kopi? Musik itu kan dari sebagian hobi sementara ini, terus samping itu ada penghasilannya juga ya. Nah, terus semenjak corona ini kan dunia hiburan entertain itu sepi. Jadi selama ini tidak ada penghasilan dari musiknya. Akhirnya karena banyak waktu kita yang luang, senggang, ya kita harus bergerak kan, beraktivitas. Akhirnya saya mempunyai ide kopi ini juga karena sebagian besar lah kalangan ini istilahnya kebutuhan sehari-hari kopi ini kan. Nah, jadi idenya ya karena kebutuhan saya sendiri dan juga sebagai kebutuhan pokok untuk para penikmat kopi. Jadi pemusik itu juga butuh kopi ya, kopi jahe khususnya itu. Iya, kopi jahe. Ya, kalau malam-malam anget gitu ya Mas. Terutama yang di atas 40 mungkin pada. Kalau yang generasi sekarang kan beda kopinya ya, sudah yang sudah dingin, kopi pakai es gitu. Kita masih yang usia di atas 40 mungkin membutuhkan kopi jahe itu. Mas Wondo, di dalam memproduksi ini kan tentu saja ada kendala-kendala yang dihadapi. Kira-kira kendalanya apa saja, Mas? Ya, alhamdulillah selama ini untuk produksi ini lancar ya. Nah, dengan berkembangnya dunia usaha yang sistem online ini mungkin banyak ide-ide saran-saran dari orang untuk membuat izin gitu. Nah, sementara izin yang kita dapat untuk begini ini saya belum tahu secara lengkap apa aja syarat-syaratnya kan, kita belum tahu. Ya, sementara ini kendalanya mungkin kalau untuk izin aja, tapi kalau untuk pemasaran, marketing alhamdulillah lancar. Dan ini mungkin juga sementara ini sih belum terjadi ya. Mudah-mudahan harga jahe dan kopi tetap stabil, jadi harga tetap kita bisa pertahankan dan mutunya gitu. Nah, sementara itu aja. Kalau jahe tidak ada kendala, Mas? Selama ini sampai saat ini tidak ada kendala. Pasokan lancar, kopi termasuk lancar. Kalau jahe itu kan ada yang merah dan ada yang putih, Mas. Ya. Yang Mas Wondo pakai yang mana? Ya, sementara ini saya memakai yang putih dulu. Mengingat kalau yang merah mungkin harga terlalu mahal ya, jadi jangan-jangan nanti konsumen juga naik harga, Pak. Tapi kalau ada yang permintaan kepingin pakai jahe merah, mungkin bisa di sistem pesanan, mungkin bisa saya buatkan kalau yang merah. Oke. Ya. Kemudian harapan-harapan Mas Wondo ke depan itu apa saja, Mas? Ya, pertama harapan saya semoga ekonomi segera pulih kembali, orang bisa beraktivitas, orang bisa bekerja lagi, mendapat penghasilan, dan harapan ke depan ya kopi ini tetap lancar dan semakin meningkat. Nah, intinya itu. Oke. Jadi terima kasih Mas Wondo atas keterangan-keterangannya. Semoga
bahan yang sekelumit ini bisa memberikan informasi yang berharga untuk teman-teman, dan semoga usaha Mas Wondo ini mulus tanpa ada rintangan. Amin. Dan saya berdoa semoga sukses. Amin. Makasih Bang Anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.